Jadi kemarin malam saya mual sekali. Jadi setiap saya makan apa muntah, dan badan saya itu semuanya kayak orang semutan, dan saya nggak kuat banget, kepala saya sakit banget gitu. Udah akhirnya makasih ya teman-teman yang udah ngedoain saya, mudah-mudahan saya cepat sehat, sembuh. Amin ya Allah. Masuknya Olga Syahputra ke rumah sakit tak dipungkiri berdampak pada sejumlah acara yang dibintanginya. Kabarnya sejumlah acara itu kini sudah mulai kehilangan daya gregetnya lantaran ketidakhadiran Olga Syahputra. Lantas, bagaimana nasib sejumlah kontrak yang sudah ditandatangani Olga? Uang sudah tentu bukan masalah bagi Olga. Sejak menerjuni karir sebagai komedian, pemandu acara, penyanyi, hingga pemain film, Olga diganjar dengan bayaran yang sangat fantastis. Dan sadar dengan kemampuan dan kemampanannya, barangkali inilah yang membuat Olga kerap mencari obat yang paling mujarab bagi sakitnya. Aku harus pending semuanya. Dia selalu tanya, "Ma, ada lagi obat gak sih yang bisa bikin kepala Olga gak sakit?" Gitu. Tapi uang kita bisa cari, sehat kan susah, Mbak. Belum adanya kepastian kapan Olga akan meninggalkan rumah sakit sudah tentu akan membuat penggemar berat Olga diliputi rasa kecewa. Lantas, benarkah Billy Syahputra, adik kandung Olga, memiliki beban dengan sakit yang kini tengah dirasakan Olga? Benarkah Billy sengaja dipersiapkan Olga untuk menggantikan dirinya sebagai entertainer? Nggak begitu tahu mengenai penyakitnya itu apa. Olga udah mendingan ya, Mai? Udah mendingan, udah bisa makan, udah bisa makan, tadinya nggak bisa ya, Mak. Oke, makan aja dia demen deh. Ya, sekali lagi pokoknya intinya terima kasih banyak buat semua. Keadaan Olga sendiri saat ini baik, sakit kepalanya sudah mulai berkurang ya, walaupun memang belum hilang sempurna. Selama Olga masih menjalani perawatan di rumah sakit, dapat dipastikan jika Olga akan vakum sejenak dari layar kaca juga panggung hiburan tanah air. Olga sendiri jauh sebelum dirinya ambruk dan dilarikan ke rumah sakit, Olga memang telah mengurangi aktivitasnya di layar kaca. Lantas, apakah ini sebuah firasat bagi teman-teman Olga, atau Olga memang telah menyadari jika fisiknya tak sanggup lagi untuk menjalani semua pekerjaan itu? Sekarang ini memang saya mengurangi program TV gitu loh, yang sudah saya jalanin. Tapi nanti akan insya Allah saya akan tampil lagi, karena kayak misalkan sekarang aja saya jam segini aja masih ada di tempat Umi gitu loh, guys. Nah, nanti abis ini nemenin siapa? Chan Kelvin mau bekam. Karena dia nggak tahu tempatnya. Nungguin dia dulu tuh abis acaranya. Ya. Nganter dia nanti. Saya mah sibuknya sekarang gitu. Gitu. Tidurnya pagi, kalau misalnya acara pagi saya udah ngantuk banget dan lemes, saya nggak ambil. Jadi nanti aja deh. Nah, pas acara sore kan bisa tidur agak lamaan dikit, ambil sore gitu, sehat lagi, menghibur lagi, biar saya bisa tampil lagi. Kan penggemar saya kasihan. Iya. Tadi baru dengar dari cerita Umi gitu loh, ada orang Palembang nggak lihat saya, dia pukul itu TV-nya karena nggak ada saya. Sebagai entertainer, Olga memang terkenal gigih dalam merintis karirnya. Kemampuannya bermain waktu membuat Olga nekat untuk tampil di beberapa acara live yang waktunya nyaris tak memiliki jeda. Namun apa daya, fisiknya tak lagi mau diajak kompromi, hingga banyak yang menuding jika Olga kejar setoran hingga tak memiliki waktu untuk istirahat. Lalu, apakah benar jika banyaknya beban yang ditanggungnya ini yang menjadi penyebab sakit yang berkepanjangan? Dia itu satu, terlalu banyak pekerjaan, kecapean, begitu banyak. Yang melihat kayak kemarin itu capek, tetap dipaksa jalan. Kedua, pikiran. Aku sih yakin ada pikiran, cuman dia belum ngomong. Ntar juga ngomong, Mama. Intinya sih Olga
menghadapi mungkin ada persoalan yang dia sendiri tahu gitu ya. Dan walaupun saya tahu juga barangkali itu memang hal yang sangat pribadi yang tidak bisa diceritakan untuk umum. Tapi yang pasti menurut dokter kalau dari hasil pemeriksaan terakhir tadi, kalau dari Mbak Vera selaku manajernya menceritakan sebenarnya semuanya cukup baik-baik saja. Cuma itu aja, pikiran, stres tingkat tinggi yang berakibat kemana-mana gitu, ke syaraf dan lain sebagainya. Lo orang yang nonton aja ngelihatnya juga tahu pasti nih anak ntar bisa sakit. Orang kerjanya begitu udah kayak kuda, pagi ada dia, siang ada dia, sore ada dia. Ya maksudnya namanya kita kerja mulu, terus juga pola makan sembarangan pasti akan sakit. Justru ini jadi contoh buat yang lain-lain, jangan kerja mulu, pikirin juga kesehatan. Jadi Olga kan bisa menjadi contoh juga buat teman-teman artis yang lain. Saya melihat Olga ini capek fisik sama capek psikis juga. Secara pemikiran dia capek, secara badan pun dia capek. Jadi mungkin karena dia tulang punggung keluarga ya. Terus dia kan ordernya, pekerjaannya kan banyak banget kan, banyak orderan apa segala macam. Jadi jeda untuk dia istirahat itu kayaknya nggak ada, sedikit sekali waktu buat dia. Jadi mungkin karena itu dia jatuh sakit. Yang sekarang Olga butuh itu bukan obat ya, tapi semangat dari teman-teman, dari media. Yang Olga butuhkan itu semangat kayaknya. Pasca penetapan statusnya sebagai tersangka, Guntur Bumi belum juga muncul. Benarkah kali ini Guntur Bumi tak bisa lari dari jerat hukum? UGB juga telepon saya ya, dia tanya, "Mas, aku lihat di TV kok aku jadi tersangka?"